Puji Tuhan, semua saya lihat sehat-sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang batuk-batuk, tidak ada yang pilek. Amin. Semuanya ini karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Oke, mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Tidak perlu lama-lama lagi saat kita mau bicara tentang karunia rohani. Dan mungkin kata ini sebagian dari kita ada yang belum tahu sama sekali. Kata yang mungkin baru. Siapa yang belum pernah dengar kata karunia? Angkat tangannya. Sudah semuanya? Oke, shalom. Shalom belum pernah dengar ya? Aaron sudah pernah dengar kata karunia? Belum pernah. Kenapa tidak angkat tangan? Ya. Sobu sudah sering? Apa artinya? Oke. Ya, kita buka dulu 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke 10. 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-10. Katakan amin jika engkau sudah menemukannya. Oke, katakan amin sekali lagi jika semuanya sudah menemukannya. Oke, belum semuanya. Katakan amin jika semuanya sudah menemukannya. Oke, puji Tuhan. Mari kita sama-sama baca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10. 3, 2, 1. Lebih sungguh-sungguh dan lebih keras lagi, mari kita baca 3, 2, 1. 1 Petrus, dari kata 1 Petrus, 3, 2, 1. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang makan yang baik sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dikasih karunia Allah. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau bicara tentang satu hal yang sangat penting. Ya, tidak mungkin tidak kalau orang percaya tidak tahu namanya karunia. Orang percaya harus sungguh-sungguh tahu karunia karena kita sudah diselamatkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau bicara karunia, sekarang pertanyaannya apa itu karunia? Tapi sebelum ke sana, maka saya mau mengajak kalian tolong baca dari, tidak usah dibaca karena ini panjang sekali. Jadi kalau kamu mau baca lebih sungguh-sungguh, kamu harus buka 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14. Dan salah seorang penulis atau seorang penulis buku yang cukup terkenal di kalangan orang Kristen kemudian menyimpulkan ayat ini. Apa kesimpulannya? Mari sama-sama dibaca. Apa itu karunia rohani? Apa itu karunia rohani? 3, 2, 1. Lama-lama bahasanya jadi nggak jelas itu. 3, 2, 1. Tunjukkan tadi. Tadi sangat bagus sekali awal pembukaan, saya baru tahu slogan baru yang ada di sini. Siapa saya? 3, 2, 1. Siapa saya? Ada raja yang begini. Ada? Kalau raja tunjukkan sikap rajamu. Ayo, tunjukkan rajamu. Seorang raja boleh sombong atau tidak? Tidak sombong, justru karena dia raja, dia rendah hati. Tapi sikapnya apa? Sikapnya ada raja letoy-letoy. Letoy tahu? Apa? Letoy. Letoy itu bahasa gaul. Apa letoy? Apa Isra? Bahasa Indonesia. Apa namanya? Ada sikap raja yang aku anak raja. Kayak gitu. Wah, saya anak raja, tapi saya mau melayani orang banyak. Walaupun saya raja, tapi saya rendah hati. Jadi tunjukkan sikap anak rajamu, duduk yang baik. Sungguh-sungguh anak raja. Mari kita sama-sama baca dengan sikap anak raja. 3, 2, 1.
yang dalam kurung ini kata-kata saya supaya lebih gampang, ya. Sebenarnya cuma sampai di sini, dorongan, kesempatan, dan hasil. Jadi supaya gampangnya gini, segala kemampuan itu apa? Bisa main musik, bisa bicara, bisa belajar, bisa apa lagi? Coba sebutkan, bisa apa lagi? Apa cita-citamu? Apa kalian? Bisa apa? Cita-citamu apa? Sudah hilang cita-citanya. Koki, bisa masak berarti. Apa lagi? Bisa apa Isa? Apa cita-citamu? Oh, masa saya masih ingat? Hah? Apa? Pemadam kebakaran. Bisa apa lagi Songhe? Bisa senyum-senyum. Oh, senyum-senyum itu juga dari Tuhan. Apa lagi Grace? Bisa garuk-garuk kepala. Apa? Cita-citamu apa Grace? Jadi guru, puji Tuhan. Siapa lagi? Apa Elis? Hah? Atlet, puji Tuhan. Jadi apapun, itu maksudnya segala kemampuan. Yang diberikan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Atau dari Tuhan. Untuk apa? Mencapai tujuan Allah. Tujuan Allah apa sih sebenarnya? Tujuan Allah di bumi visi Tuhan Yesus apa? Wong Yannick sudah banyak bicara berulang-ulang kali. Kalau tidak salah sebelum corona pun sudah banyak bicara. Apa tujuan Allah itu sebenarnya? Cuma satu. Semua bangsa kembali Tuhan Yesus. Atau semua orang diselamatkan. Jadi saya mau bilang karunia rohani itu beda sama dengan bakat. Semua orang di dunia ini bisa punya bakat nggak? Bisa. Jadi atlet bisa nggak? Bisa. Jadi orang pintar bisa nggak? Bisa. Jadi orang goblok juga banyak, ya. Tapi karunia rohani itu artinya bahwa kamu semua punya kehebatan, punya kemampuan, bisa masak, bisa kerja, jadi guru, jadi pendeta, jadi apapun itu. Tapi itu dia percaya itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kamu mungkin sekarang bisa aja yang paling bodoh di kelas kamu. Kamu mungkin sekarang bisa aja jadi orang yang nilainya rendah. Tapi karena Tuhan Yesus mengubah kamu, kamu jadi apa? Sekali lagi salam saya di awal, kamu menjadi apa? Anak raja. Menjadi apa? Karena anak raja berarti menjadi apa? Biasa saja atau luar biasa? Luar biasa. Dipakai oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Karena ada tujuan. Tujuannya apa? Semua orang diselamatkan. Waktu guru, sekarang saya guru ya. Lihat saya dulu ya. Saya guru. Emang kerjaannya guru cuma ngajar doang? Wah, kalau dia cuma mikirnya ngajar doang, itu berarti dia belum mengerti visi Tuhan. Guru bukan cuma mengajar saja, tapi dari mulutnya juga dia harus menjadi teladan. Dari mulutnya juga dia harus memberitakan tentang siapa? Tuhan Yesus. Guru di luar sana banyak, tapi tidak semua guru mengerti visi Tuhan Yesus. Bahkan guru Kristen sekalipun. Hati-hati, Tuhan bisa ambil karunia itu. Tapi karena kamu cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh, kamu percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, apa yang Tuhan kasih akan dipakai kamu menjadi luar biasa. Amin? Amin? Amin. Jadi kalau misalnya kayak kamu, misalnya, saya tahu saya seperti Seva, saya pernah lihat Seva, sangat pintar sekali bikin keterampilan, ya atau tidak? Kayak Elis bisa jadi juara ya, sampai ke Semarang ya. Wih, puji Tuhan. Itu semua karena siapa? Itu semua karena siapa? Karena Elis, karena Tuhan. Tapi banyak orang di luar sana pikir ini karena saya yang latihan, saya yang belajar, saya. Akhirnya jadi apa? Dia merasa jadi apa? Sombong. Orang yang punya karunia rohani, dia tidak sombong. Orang yang punya karunia rohani, dia hebat. Tapi dia rendah hati. Karena sekali lagi, kita kembali lagi ke 1 Petrus pasal 4 ayat 10 tadi, belum ditutup kan? Ya, jangan ditutup itu. Kalau saya bilang nggak ditutup, jangan ditutup.
Katakan sekali lagi saya bacakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Perhatikan, ada kata karunia bagian pertama dan ada kasih karunia Allah di bagian terakhir. Karunia itu artinya ini semua. Kasih karunia artinya keselamatan. Jadi kalau orang yang betul-betul menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, dia sadar betul, dia melayani, dia melakukan semua kehebatannya itu untuk orang banyak bisa percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya kamu sudah bisa jawab harusnya. Pertanyaannya, tolong buka dulu dari Roma pasal 8 ayat 16. Roma pasal 8. Pasal 8 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-16 sampai 17. Jika sudah ketemu, katakan amin. Tolong Kaleb bacakan dengan bangkit berdiri. Semuanya yang lain menyimak dengan seksama. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi pertanyaannya, siapa yang diberi karunia roh? Jawabannya adalah siapa? Semua orang Kristen. Khususnya saya mau lebih jelas lagi, bukan cuma orang Kristen yang biasa, tapi orang Kristen yang banyak orang aku Kristen, baca Alkitab kagak pernah, doa kagak pernah, boro-boro dia doa, di gereja tidur, benar atau nggak benar? Iya, banyak itu. Jangan salah. Masalah tantangan kita sebagai orang percaya itu ternyata banyak ya. Tapi yang paling besar itu ada dua sebenarnya. Tantangan orang Kristen yang paling pertama sebetulnya orang Kristen itu sendiri. Nah, kamu kalau keluar dari Yayasan Boas, nanti kalau sudah besar, kuliah, siapa yang percaya dan mengamini kalau engkau akan ada di UGM sana? Cuma kau yang lain gak amini. Katakan amin jika engkau percaya saat besar tadi, aku di UGM. Oh, aminnya biasa saja. Saya gak peduli mau masuk UGM, mau masuk mana gitu. Amin? Amin? Amin. Tapi tantangannya besar. Ya, tantangannya besar. Satu itu kota Jogja. Ya, kota Jogja itu kan kota kecil, tapi kota yang cukup besar. Banyak orang. Ya, banyak macam-macam. Yang paling baik ada, yang suka melayani, yang murah senyum, yang cinta Tuhan bahkan, yang rajin ke gereja. Tapi yang sangar, yang jahat, yang suka malakin mungkin, Kaleb, mana uangnya? Ya sudah, Yohanes, mau lewat sini. Ada apa enggak? Ada. Di sini kita aman semuanya. Tenang saja, karena ada Tuhan Yesus. Tapi di luar sana juga Tuhan Yesus tetap setia dan adil. Amin? Amin. Tapi kamu juga harus tunjukkan bahwa kamu orang-orang yang cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Jadi setiap orang yang pertama, jadi orang Kristen itu kita ditantang sesama orang Kristen. Tapi juga menjadi orang Kristen kita ditantang oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan itu menjadi kesempatan kita untuk membawa orang-orang yang tidak percaya kembali kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena gini, orang Kristen yang benar-benar orang Kristen itu bukan karena ayah ibunya. Orang Kristen yang benar-benar orang Kristen, Alkitab bilang tadi ayat kita bicara roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya apa? Roh Kudus bicara dengan saya. Betul, orang tua bisa mengajar. Wong Jadi Samode bisa mengajar. Guru-guru bisa mengajar tentang iman.
tentang kekristenan sampai engkau mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Tetapi kamu juga harus bertemu secara pribadi dengan siapa? Roh Kudus. Kalau enggak imanmu kayak ibaratnya gini. Ya, ibaratnya gini. Ini bangun rumah. Kalau namanya bangun rumah, saya pernah ngajari kelas berapa ya? Kelas 3 atau kelas 4. Kalau namanya bikin rumah supaya enggak roboh harus bikin apanya? Ya batu, betul. Daniel sudah bicara. Maksudnya batu itu disebut apa? Sebagai apa? Fondasi. Fondasinya siapa? Roh Kudus. Nah kalau kamu punya iman, kamu bilang aku orang Kristen. Ya aku orang Kristen. KTP ku Kristen. Tapi kamu berdoa enggak? Enggak. Kamu baca Alkitab enggak? Enggak. Kamu rajin ibadah enggak? Enggak. Ada fondasinya enggak? Enggak ada. Bohong ya. Pasti imannya palsu. Makanya biasanya kita sering sebut kalau orang Kristen yang kayak gini disebut Kristen apa? Kristen apa? Oh jadi sering bicara juga sebenarnya di sini. Tapi di seluruh Indonesia sudah biasa kalimat itu. Kristen apa ya kayak gitu? Kristen KTP. Disuruh berdoa juga berdoanya salah-salah. Kristen KTP itu artinya Kristen, kata agamanya dia ngaku Kristen. Ya. Karena satu-satunya negara, setahu saya satu-satunya negara yang ada atau menulis agama itu cuma Indonesia di dalam kartu. Nah, makanya orang sering sebut kalau orang yang asal-asalan disebut orang Kristen KTP. Gitu. Ya. Jadi bukan maksudnya yang lain-lain ya. Jadi sekali lagi siapa yang diberi karunia roh? Siapa dia? Semua orang Kristen, khususnya orang Kristen yang sadar betul bahwa dia butuh siapa? Kristus. Kalau dia butuh Kristus seperti yang kita sudah belajar dari institusi, dari editri, ya, atau mungkin dari cara penginjilan yang lain, bahkan dari Alkitab itu sendiri. Kalau orang Kristen yang sadar betul dia butuh Kristus, kita sadar saya orang berdosa. Minggu lalu atau berapa minggu lalu saya sempat lihat videonya Wong Jadip sudah banyak bicara tentang kesalahan ya, kalau tidak salah ya berapa kali berapa begitu ya, betul ya. Siapa yang di sini berani dalam satu hari kamu tidak bikin kesalahan apapun? Bahkan kesalahan yang mungkin tidak dilihat orang, tapi kesalahannya cuma di pikiran, ada? Gak ada. Oh yang dilihat orang aja banyak kok, apalagi yang di pikiran ya. Anggaplah lah kamu itu baik banget, baiknya minta ampun luar biasa, selalu melayani cinta Tuhan, kelihatannya gitu ya. Oh, rajin, main musik hebat, pelajaran hebat, rendah hati, murah senyum, rajin menabung, wes, itu ideal banget ya. Tapi ternyata masuk kamar, tutup pintu, apa yang dia lakukan? Main game, gitu ya. Main game sih main game biasa aja nggak apa-apa gitu ya. Main game ya apa mungkin kayak gini, buak gitu. Kalau perlu main gamenya beneran. Jadi dari main game biasanya kan sekarang game-game di seluruh dunia hampir rata-rata yang saya lihat yang disukai kalian, ya disukai banyak anak-anak saya perhatikan itu adalah game-game yang isinya apa? Game-game yang isinya apa? Kalian sadar gak sadar udah tahu lah. Game-game yang isinya apa coba? Apa? Seva sudah bicara. Game-game yang isinya apa? Isinya apa? Yang kayak Daniel, Seva, Ishak, Joshua udah ngerti itu Mose gitu. Game-game isinya apa coba di HP itu? Ada game yang mengajarkan kita untuk cinta sesama manusia dan cinta Tuhan. Ada? Gak ada. Kebanyakan kalian mainnya ada sih sebetulnya kalau mau dicari, tapi pada bosen. Ya, lebih banyak suka yang game. Oh apa ya? Judulnya sekarang saya udah banyak ketinggalan. Ya, yang kemarin-kemarin ada Mobile Legends. Apalagi itu? Yang kemarin-kemarin ada Clash of Clans. Perang, bam, gitu. Sambil ikut
ikutan seru-seruan gitu ya. Urut itu paling suka itu ya kayak gitu-gitu. Perang-perang gitu ya. Wah, gitu ya. Kelihatan banget waktu main bola. Gitu ya. Gak apa-apa sih sebetulnya kalau semangat kayak gitu. Tapi yang paling jelek adalah kita semangat untuk menghancurkan siapa? Menghancurkan siapa? Game-game itu mengajarkan kita semangat, tapi semangatnya mencintai Tuhan atau semangatnya menghancurkan? Menghancurkan siapa? Hah? Musuh, orang lain. Padahal Alkitab bilang, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Artinya kasihilah sesama adalah kita tahu mereka berdosa, maka mereka butuh Kristus. Bukan malah dihancurin. Syukuri masuk neraka. Haleluya. Begitu. Nah iya kan? Sadar gak sadar otakku sedang diracuni oleh permainan-permainan yang sebenarnya sedang mengatakan, makanya gak heran nanti di dunia kamu akan ketemu, di masyarakat kamu akan ketemu orang jatuh aja malah ditolongin apa disyukurin? Nah kayak gitu aja jatuh. Yeay kayak gitu ya. Orang di sini aja kadang-kadang iya kok ya. Sombong jatuh, ketawa malah tempat-tempatnya. Tapi memang sombong itu memberi sukacita sih. Wajahnya itu penuh dengan sukacita. Gitu ya. Jadi mungkin teman-temannya tertawa dalam arti sukacita sebenarnya ya. Bukan mengejek kamu ya. Di sini nggak pernah ada ya. Tapi di luar sana, orang ditabrak mobil aja, bukannya ditolongin malah diapain? Kalau nggak diketawain, minimal ya kayak gini. Itu apaan sih? Kayak gitu. Anaknya udah jatuh. Berapa hari yang lalu saya pernah ke sekitar perempatan di Purbalingga, pokoknya di sana, saya agak lupa. Ada orang jatuh, saya agak jauh di sana. Orang-orang bukannya menolong kayak gini. Ada apa sih? Udah dekat di depannya juga kayak gini lagi. Masih hidup apa enggak ya? Kayak gitu. Tapi memang benar kalau orang kecelakaan tidak boleh langsung dipegang ya. Itu kamu harus tahu. Kalau orang kecelakaan tidak boleh langsung dipegang. Yang kamu harus lakukan apa? Kalau ada orang kecelakaan, biasanya telepon siapa? Harusnya pertama kali harus dilakukan apa? Telepon polisi, betul. Karena bahaya. Kalau kita langsung pegang, kita tidak tahu apa-apa, malah justru orang itu mungkin masih mau hidup, tapi justru jadi mati gara-gara kita, gitu ya. Memang benar. Tapi kan jangan gini. Kenapa ya? Terus gosip-gosip di sana, di pojokan malah gosip-gosip. Orang itu orang lagi. Iya kan? Nah, semoga engkau mentertawakan bukan berarti mentertawakan orang yang mau mati ya. Ya. Kamu nanti belajar lagi bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, jadi sekali lagi, siapa yang diberi karpet? Siapa yang diberi karunia rohani? Yaitu siapa? Semua orang Kristen, terutama orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Ingat itu baik-baik. Gak semua orang di dunia ini mendapat karunia rohani. Orang berpikirnya aku ini memang hebat, ini bakatku, ini talentaku, ini memang kemampuanku. Tapi orang Kristen tidak diajarkan kayak gitu. Kamu mungkin boleh bilang kamu bukan siapa-siapa. Kamu boleh bilang hari ini, kamu mungkin, kayaknya kok aku bodoh banget ya. Aku kok kayaknya kasihan banget ya. Tapi percayalah, di dalam Tuhan engkau akan dipakai luar biasa. Amin. Itu yang disebut karunia rohani. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kamu juga perlu tahu, begitu banyak orang di dunia ini yang bersaksi dan berkata-kata bahwa dulu dia bukan siapa-siapa. Dia anak orang miskin, bahkan dia mungkin tidak punya orang tua, bahkan mungkin dia sebenarnya selama ini tidak punya harapan. Tapi karena dia cinta Tuhan Yesus sungguh-sungguh, sekarang dipakai luar biasa. Dan itu banyak dialami oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di Indonesia. Bahkan kalau kamu lihat saya sendiri saja, kamu lihat orang yang ada di depanmu ini, Guru Nugi bukan orang yang bisa bicara di depan umum. Waktu kelas 3 SD saya masih ingat dan sering diketawain sama teman-teman saya. Saya disuruh nyanyi di depan. Saking groginya saya gimana? Sampai kencing di celana. Itu saya masih ingat gitu. Guru saya sampai bilang, aduh kayak gitu aja kok nggak bisa gitu. Ya, tapi percayalah,
Kalau kamu hari ini bukan siapa-siapa, tapi suatu saat kamu dipakai luar biasa karena Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, berikutnya jadi kalau kamu sudah tahu apa itu karunia rohani, kemudian siapa yang dapat karunia rohani, saya cuma mau gambarin gini, terjemahannya kayak gini. Banyak orang mengaku dirinya hebat, tapi sebenarnya dalamnya kosong. Itu ibarat ini nih. Nah, anak kelas 4, anak kelas 5, anak kelas 6 harus sudah tahu. Ini namanya disebut apa? Disebut apa, Mose? Ini ujung kepala sampai ujung kaki manusia ini disebut apa? Ayo anak kelas 4. Apa namanya Daniel? Kerangka, betul. Kerangkanya siapa ini? Kerangka monyet, kerangka sapi, kerangka siapa? Manusia, betul ya. Jadi kayak Shalom, Ezra, mungkin belum tahu ya. Jadi kalau badanmu itu dibelah, ya, dalamnya isinya kayak ginian nih. Supaya kamu bisa berdiri dengan tegak. Tapi luar biasa memang, Tuhan bikin kita ajaib sekali ya. Karena kalau kamu bikin kerangka-kerangkaan kayak gini, kamu berdiriin, bisa nggak? Nggak bisa, tapi puji Tuhan, luar biasa, Tuhan pakai kita ya. Nah, ini cuman ilustrasi ya, ini cuman gambaran. Jadi sebenarnya kalau banyak orang ngaku dirinya pinter, hebat, bisa main musik, bisa main biola, bisa main piano, bisa main drum, bisa main bola, jadi pemain bola yang luar biasa, sampai dapat penghasilan 30 juta tiap bulan. Wis, keren banget ya 30 juta, angkanya sampai bingung mungkin anak-anak kali ya. Saya aja bingung kok ya, 30 juta nolnya berapa ya? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Banyak banget gitu. Kamu bisa pikir beli apa ya? Kalau beli rumah belum cukup. 30 juta bisa beli apa ya? Beli nasi goreng ini. Ya, jadi itu angka yang banyak. Tapi kalau dia tidak cinta Tuhan, dia nggak merasa dirinya itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kamu itu seperti kerangka sebenarnya. Kerangka itu benda mati atau hidup sih? Mati. Kita itu kayak orang-orang yang seolah-olah jalan ke sana, sibuk ke sini. Tapi sebenarnya kamu seperti mayat hidup. Kosong. Jiwanya kosong. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus memberikan, memenuhi hidup kita. Karena ada Kristus di dalam hidupmu, kamu menjadi tubuh yang sempurna. Sempurna dalam arti bahwa Tuhan pakai kamu sungguh-sungguh. Tuhan pakai kamu sekali lagi sungguh-sungguh. Untuk apa? Kamu bisa menginjili, kamu bisa memberitakan Injil, kamu bisa bekerja, kamu bisa melakukan banyak hal. Semuanya itu untuk kepentingan supaya apa? Sekali lagi, tujuan utamanya seorang yang memiliki karunia rohani adalah supaya semua orang, sekali lagi, tujuan utama orang yang diberi karunia rohani supaya apa? Semua orang diselamatkan atau percaya Tuhan Yesus. Banyak orang bekerja cuma cari uang. Betul, cari uang memang perlu. Tetapi kalau cuma hidupnya untuk uang, itu benar atau salah? Salah sekali. Uang dipakai oleh orang percaya untuk dia bisa semakin lebih lagi melayani orang lain, khususnya membawa orang-orang yang belum percaya menjadi cinta Tuhan Yesus. Waktu jadi guru, misalnya, karena saya kebetulan guru, jadi saya banyak pakai contoh guru. Bisa nggak jadi guru itu cuma tukang ngajar, ya yang penting kasih ilmu pengetahuan. Udah pokoknya yang pintar, yang bodoh yang ngono gitu ya. Bisa nggak? Bisa aja. Di seluruh dunia ini banyak ya kayak gitu. Apalagi kalau gurunya kamu beruntungnya kamu di Indonesia. Saya kenal beberapa guru dari luar negeri, itu malah nggak percaya Tuhan. Lah muridnya jadi apa kira-kira? Lah gurunya nggak percaya Tuhan. Waktu ngajar biologi atau pelajaran IPA, dia bilang, saya berasal dari monyet, saudara-saudara. Karena belajar teori, kamu nanti kalau kelas 4, kelas 5 sudah belajar ini, setahu saya. Ya, kalau yang kayak Aaron mungkin dia bingung. Ngomong apa tuh ya? Tapi intinya maksudnya, kalau Aaron percaya manusia berasal dari Tuhan atau dari monyet? Dia masih bingung. Dan perlu merenungkan kembali. Ya, saya cuma mau meyakinkan Alkitab Kejadian pasal 1 dibilang manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus.
dari Tuhan. Berarti waktu manusia diciptakan ada monyet nggak? Waktu manusia diciptakan ada monyet nggak? Ada, monyetnya pasti ada. Berarti monyet sama manusia ada waktu itu. Karena Tuhan bilang, Tuhan ciptakan dulu binatang, setelah itu baru manusia. Berarti monyet yang ada. Nggak mungkin monyet tiba-tiba muncul, kemudian monyetnya berubah gitu. Coba kamu bayangin ya, saya lagi senang banget nonton monyet yang lucu-lucu di YouTube gitu ya. Saya suka, bapak saya suka nonton cuma untuk ya menonton aja gitu. Coba kamu bayangin ya, itu monyet kerjaannya makan rumput, bahkan tidak tahu artinya yang baik dan yang salah. Karena saya pernah lihat ada nonton monyet cakar temennya sampai bunuh temennya loh. Manusia mikir kayak gitu enggak? Waktu dia nyakitin hati orang lain, manusia masih mikir enggak? Masih mikir. Monyet yang katanya binatang paling pintar nggak mikir. Yang penting makan, tidur, makan lagi, tidur, makan lagi, mati. Itu monyet. Tapi manusia nggak mikir kayak gitu. Manusia masih mikir perasaan orang lain. Manusia masih mikir ada Tuhan. Manusia masih mikir makan untuk siapa, makan untuk apa. Itu manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa Allah. Binatang tidak. Jadi sekali lagi, kalau manusianya cuma pikirannya duniawi, dia sebetulnya nggak beda sama binatang jadinya. Maaf kata ya, maaf, saya agak kasar. Mungkin dia jadi nggak beda sama binatang. Dia cuma hidup, cari uang, sibuk sana, sibuk sini, makan, tidur, kemudian sibuk sana sini. Tapi nggak ada isinya dan nggak ada tujuannya. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan, dia ngerti betul ada tujuan yang paling utama. Ini bahasa Indonesianya misi itu berarti ada tujuan. Maturity itu berarti dewasa. Jadi orang Kristen yang dewasa, dia sungguh-sungguh hidup, bukan setengah hidup, tapi hidup. Dan hidup itu berarti apa? Ketika dia sadar betul ada karunia roh dalam hidupnya. Amin. Jadi berapa karunia rohani saya agak percepat saja. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya minta Seva kalau berdiri bacakan ayat ini. Satu Korintus pasal yang keempat ayatnya yang pasal 12 ayat 4 sampai ke-7. Katakan amin jika engkau sudah menemukan semuanya. Ya. Sekali lagi. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 7. Sekali lagi. Amin. Jadi kalau kamu lihat baik-baik ayat ini, dia bicara tentang 3 hal. Pertama adalah bicara tentang karunia yang kemudian diterjemahkan dengan motivasi. Menurut si penulis buku ini, karunia itu seperti motivasi, sebuah dorongan yang utama. Ya. Kemudian pelayanan itu sama dengan pekerjaan. Ada rupa-rupa pelayanan. Ya, pelayanan itu pekerjaan. Kamu bisa kerja jadi apa aja. Jangan salah. Orang sering salah pikir. Memberitakan Injil itu cuma kerjaannya pendeta. Pendeta itu malah nggak memberitakan Injil. Pendeta itu menggembalakan jemaat Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya dipimpin kemudian diarahkan untuk semakin cinta Tuhan. Itu pendeta kerjaannya. Tapi justru memberitakan Injil itu kerjaannya siapa?
Kerjanya siapa? Memberitakan Injil itu sebenarnya. Semua orang percaya termasuk pendeta di dalamnya. Kalau pendeta jadi guru, jadi apa namanya lagi? Jadi misionaris, bahkan jadi volunteer, jadi masinis, itu pekerjaan. Itu sama dengan pelayanan. Manifestasi itu perbuatan ajaib. Manifestasi itu artinya sesuatu yang nanti ada belajar khusus tentang ini. Ini sebetulnya topik ini tidak bisa dibahas dalam satu waktu ini. Saya cuma ambil yang penting-penting saja untuk kita bicara lebih lagi memikirkan bahwa ternyata hidup ini punya tujuan yang penting. Amin. Tujuannya itu sekali lagi cuma satu, yaitu apa? Tujuannya cuma satu. Sekali lagi apa? Semua orang diselamatkan. Hanya orang dunia yang berpikir tujuannya saya. Saya sampai kapan? Coba sekarang kamu perhatikan, kalau tujuannya cuma saya. Sekarang saya kepingin kaya. Udah kaya kepingin apa lagi? Jangan salah, manusia itu hawa nafsunya sangat jahat. Ya, termasuk saya. Saya bahkan semua orang itu semua sama. Kalau pikirannya cuma saya, nafsu manusia itu jahat. Kalau udah kaya, dia pengen apa? Pengen punya pesawat. Atau mungkin kayak gini aja, paling rendah. Tuhan, aku pengen punya sepeda, karena aku gak punya sepeda. Oke, Tuhan kasih sepeda. Habis sudah punya sepeda, dikasih sepeda, kemudian dia pilih cara lagi. Dia kepingin apa? Pengen motor. Tuhan, saya pengen motor. Tuhan kasih ya motor. Sudah Tuhan kabulkan, kasih motor. Udah punya motor, kemudian apa lagi? Mobil. Oh belum, motornya yang keren dulu. Ini kan motornya cuma motor yang Mio gitu ya. Jadi sekarang saya mau minta, ya Tuhan, saya mau minta motor. Motornya motor apa? Motor yang itu loh, yang gede, moge gitu. Biar kayaknya gaya, apalagi kalau cowok laki-laki ya. Wah, biasanya pikirannya biar menterek di hadapan cewek-cewek gitu ya. Pakai motor yang gede gitu ya. Motornya gede, badannya sekecil saung-saungan, lucu banget itu. Apalagi Aaron yang naik. Dia pasti bikin motor gede yang kayak apa gedenya ya. Jadi kemudian udah punya motor gede, pengen punya mobil, pengen punya apa lagi? Habis mobilnya yang mobil mewah. Habis punya mobil mewah, pengen punya kereta api pribadi gitu ya. Kalau bisa gitu ya. Mungkin punya pesawat pribadi gitu ya. Lama-lama pengen punya roket pribadi supaya bisa menuju ke luar angkasa. Bahkan yang lebih jahat lagi, ada orang yang pernah bicara, ya, dia kepingin kalau surga memang ada, coba tunjukkan, saya mau beli roket, saya mau nyampe ke surga. Habis nyampe ke sana, ternyata mana surga, nggak ada di sini, kosong. Akhirnya dibilang sama orang-orang di seluruh dunia, dia bilang apa? Surga nggak ada, Tuhan nggak ada, semua palsu. Benar atau nggak benar? Hati-hati, orang makin pintar bisa makin jahat. Tapi orang yang dikasih pintar dari Tuhan Yesus, dia semakin cinta Tuhan Yesus. Dan dia semakin sadar, dia harus bawa orang-orang yang belum percaya. Dan sekali lagi, jadi karunia rohani itu ada 3 macam. Ada motivasi, ada pelayanan, ada manifestasi. Sekali lagi saya tanya, berapa karunia yang dimiliki setiap orang Kristen? 3. Apa saja itu? Ya, saya nggak mau jelaskan lebih detail, tapi saya cuma mau jelaskan dengan tabel begini saja. Jadi motivasi itu apa? Dorongan. Pelayanan itu pekerjaan. Motivasinya, oh ya, menurut Alkitab dia bilang motivasi cukup 1. Dibilang di dalam ayat ini tadi saya kembali lagi bacakan, hanya ada 1 karunia. 1 karunia dengan berbagai macam pelayanan dan berbagai macam perbuatan ajaib. Ya, kamu bisa baca tadi ayatnya sudah kita baca. Saya cuma mau fokus kata karunia karena ini penting banget. Orang boleh punya pelayanan, orang boleh punya perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib apa? Perbuatan ajaib itu segala mujizat, segala hal yang hebat, segala hal yang luar biasa. Semua orang percaya, saya yakin dan percaya saat ini atau nanti akan datang atau sebelumnya harus mengalami ini. Dia pernah mengalami mujizat dari Tuhan.
Dia pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Semua orang boleh mengalami juga segala hal yang berhubungan dengan pelayanan. Kamu sekarang ini saja sudah banyak melakukan pelayanan sebenarnya di sini. Entah itu melayani dalam hal di gereja atau bahkan melayani di luar gereja. Siapa yang di sini nggak pernah suka bersih-bersih? Ada? Saya yakin anak buah semua suka bersih-bersih. Ya? Amin? Aminnya kurang tegas, berarti dia menunjukkan ada berat hati karena disuruh-suruh. Tapi sekali lagi, waktu bersih-bersih itu sebetulnya kamu sadar nggak sadar, itu untuk Tuhan nggak? Untuk Tuhan. Itu sama seperti kita bekerja di luar sana. Ada orang jadi PNS, ada orang jadi pegawai, ada orang kerja di bulu mata, ada orang kerja di mana-mana gitu ya. Itu kan bekerja. Semua orang mengalami, tapi tidak semua orang mengalami yang ini. Ini penting sekali, karena karunia hanya diperoleh oleh setiap orang-orang percaya. Amin. Dia punya hal yang luar biasa. Dia bukan jadi sekedar orang yang bekerja. Dia bukan sekedar orang-orang yang mengalami hal-hal hebat. Kalau ngomongin hal-hal hebat, bahkan orang yang di sana saja, dia bisa bilang kok, pada waktu saya mengalami tsunami, aduh, kalau nggak kan kebaikan Tuhan, saya nggak mungkin masih hidup. Ngerti? Saya lagi bicara tentang apa? Ada nggak orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia bisa mengalami perbuatan ajaib dari Tuhan? Contohnya tadi, saya waktu itu kan lagi jalan ya, tiba-tiba saya dibeleng gitu, tabrak motor. Aduh, ya Allah. Gitu ya. Emang. Dan kemudian dia bisa bilang, dia mengalami sesuatu. Berarti kan malah lebih bagus ya. Orang Kristen aja gak pernah ngomong kayak gitu. Kita orang-orang yang mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa bisa bilang, Tuhan gak ada gitu aja. Dia bilang, kita biasa-biasa aja. Mereka bisa bilang loh. Tapi ada yang beda, walaupun mereka bisa bicara hal yang ajaib, mereka bisa bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, tapi yang satu yang tidak mungkin ditiru dan tidak mungkin dimiliki adalah karunia. Karunia dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi karisma. Karisma, jadi ayat yang tadi kita baca tadi, itu kata aslinya adalah karisma. Karisma itu ternyata sudah dimasukkan di dalam kamus bahasa Indonesia dan menjadi kata-kata satu-satunya kata-kata Kristen yang masuk di dalam kamus bahasa Indonesia. Kata benda yang hanya dipercaya oleh orang Kristen tentang kuasa Roh Kudus. Ini luar biasa loh. Saya waktu cek ini di kamus itu langsung saya bilang puji Tuhan. Oh ini ada Roh Kudus di dalam Alkitab, di dalam kamus bahasa Indonesia loh. Kamus bahasa Indonesia dipakai Roh Kudus, dipakai Tuhan tuh. Ini serius, kamu buka aja kalau nggak percaya, kamu pergi ke kamus bahasa Indonesia, kamu buka kata karisma, maka kamu akan menemukan kata-kata bahwa di sana ternyata karisma itu bicara tentang karunia Roh Kudus. Setahu saya kamus bahasa Indonesia yang bikin itu banyak orang. Saya kurang tahu apakah memang ada orang Kristen di sana atau tidak, saya kurang tahu. Tapi luar biasa. Itu luar biasa di negara kita yang boleh dibilang kita bukan mayoritas. Luar biasa. Ini kata yang luar biasa dan bahkan sekarang dipakai oleh banyak orang. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus berkarisma loh, saudara. Ya apa enggak? Padahal karisma ini kata yang sebenarnya berasal dari Alkitab. Dia bicara tentang apa? Dia bicara tentang seseorang yang punya wibawa. Jadi kamu boleh jadi sopir, tapi sopir yang beda. Kamu boleh jadi seorang kantor imigrasi, atau kamu bisa boleh menjadi masinis, kamu boleh jadi pemadam kebakaran, tapi orang yang kamu itu beda. Itu karisma. Bukan cuma beda dalam arti kayak wajahmu bercahaya seperti malaikat Tuhan gitu ya. Bukan cuma itu. Karakternya beda. Hidupnya beda. Orang bisa bilang, kamu itu kok lain ya? Kinerjanya beda. Semangatnya beda. Itu cuma bisa diperoleh ketika punya karisma.
Karisma itu apa? Sekali lagi, karunia. Jadi kalau kita mau bicara tentang karunia, kenapa sih setiap orang percaya hanya boleh dapat satu karunia? Karena alasannya sekali lagi 3, 2, 1 sama-sama dibaca. Supaya kita berkonsentrasi, dan yang kedua, jadi karunianya itu supaya kamu lebih gampang, saya mau bilang ini ada 7 macam karunia. Saya tidak mau jelaskan satu-satu, tapi saya cuma mau bilang begini. Jadi karunianya boleh satu, tapi pekerjaannya bisa banyak. Ini maksudnya tentang, ini kan kayaknya bahasanya tinggi banget ya. Sebenarnya gampang aja. Rasul itu bicara orang yang menjadi misionaris. Nabi itu bicara menjadi penasehat, ya. Kemudian mengajar itu seperti guru contohnya, dosen, pendeta, di dalamnya ada di sini. Mujizat bisa macam-macam, bisa artinya menyembuhkan orang dalam arti yang luar biasa, tapi juga bisa seperti dokter. Jangan salah. Dokter di sini. Mujizat itu melakukan karya-karya yang luar biasa, ya. Melayani orang miskin, melayani orang, melayani anak-anak, itu artinya melayani. Dia bisa perannya macam-macam juga. Pemimpin ya pemimpin, seperti Wojadin itu pemimpin di sini. Kemudian direktur, manajer itu pemimpin. Bahasa roh bisa dalam arti dua, berbahasa roh menafsirkan bahasa roh, mengajarkan bahasa roh, tapi juga bisa artinya spirit, semangat, ya. Oke, itu penjelasan lebih detailnya nanti saja, karena memang tidak fokus ke sana. Saya cuma mau bilang bahwa ternyata dari seseorang, sekarang pertanyaan saya, kamu sudah menemukan nggak karunia kamu? Saya cuma mau fokus di bagian yang ini. Kalau kamu saja nggak menganggap hidup ini biasa saja, hidup ini enteng saja, hidup ini ya sudah gitu loh, biasa. Bangun pagi ku terus mandi, habis mandi ku gosok gigi, habis gosok gigi ku tidur lagi. Itu biasa. Kira-kira hidup orang kayak gini itu akan semangat atau makin capek? Kira-kira hidup kayak gini akan semangat atau makin capek? Makin capek. Dari sini saja sudah kelihatan. Mana yang hidupnya cuma bangun tidur ku terus mandi, habis mandi ku gosok gigi kalau sempet, kalau nggak sempet ya gue mandi lagi, kalau mandi lagi ya makan lagi, habis makan ku terus belajar, habis belajar ku tidur lagi. Makin lama makin kayak gini. Semester pertama waktu gurunya ngajar, belajar lagi, belajar. Besok minggu berikutnya selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hidupnya makin lama makin. Wah, ibadah juga kayak gitu. Ya apa ya? Oh. Itu bicara tentang karunia. Jadi bagaimana kita menemukan karunia motivasi? 3, 2, 1. Yang lain saya yakin mengerti, tapi saya cuma mau bicara kalau kamu merasa gelisah. Gelisah itu kayak gini, gak tenang. Lihat orang sakit kayak kepingin rasanya kok saya suatu saat besar kepingin jadi dokter. Itu karuniamu. Tapi kalau kamu melihat orang sakit ya biasa aja, melihat orang sehat biasa aja, lihat orang jadi masinis biasa aja, jadi koki biasa aja, semuanya biasa aja, ada apa-apa, hidupnya biasa-biasa aja, santai-santai saja, semuanya akhirnya hidupmu betul-betul cuma mengalir bersama air. Tiba-tiba udah tua, buru-buru cinta Tuhan, malah semakin hari semakin diperdaya oleh siapa? Setan. Tapi kalau orang yang cinta Tuhan, dia semakin semangat, dia semakin percaya Tuhan Yesus, dia makin memikirkan kebutuhan orang lain, bahwa orang lain perlu diselamatkan, dia semakin gelisah.
Kalau tidak salah Wong Yenin juga pernah bicara, Wong Yenin pergi ke Indonesia karena ada kegelisahan, ada masalah, ada hal-hal yang membuat gak tenang, sampai akhirnya Tuhan bilang ke Indonesia, Wong Yenin taat. Kamu juga suatu saat akan ngalamin. Saya kok gak tenang ya kalau gitu ya. Gak mesti harus bicara tentang luar negeri, tapi kalau memang punya panggilan itu, ya pasti bisa. Misalnya pekerjaan saja membuat kenapa saya kok harus itu gitu loh. Itu panggilan. Nah masalahnya sekarang kamu sudah temukan nggak apa yang menjadi keistimewaannya kamu? Dan yang paling utama, Roh Kudus bicara sekali. Dan terakhir, saya cuma mau tutup dengan kata-kata semoga terbaca sampai di belakang. 3, 2, 1. Kelelahan minimal. Pertanyaan saya, tubuh Kristus siapa? Tubuh Kristus siapa? Sekali lagi, kita adalah, ya, dulu saya pernah bicara kita adalah bait, berarti kita adalah tubuh Kristus. Kalau kita mengaku kita tubuh Kristus, kita tahu bahwa diri kita adalah orang-orang yang sebenarnya, kita sendiri sebenarnya orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Kamu bisa percaya Tuhan Yesus karena kita adalah orang-orang yang apa? Hah? Kita ini adalah orang-orang apa? Baik atau orang berdosa? Orang berdosa. Karena kita orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya apa? Cuman satu. Sekali lagi tujuan hidupnya apa? Semua orang diselamatkan. Sehingga kalau kita sadar penuh dengan kita sadar tentang ini, maka hidupmu akan mengalami apa? Hidupmu akan mengalami apa? Kepenuhan, artinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan merasakan walaupun kamu punya masalah, kamu nggak hidup bermasalah. Walaupun kamu punya masalah, ingat ya, seluruh orang di dunia ini ada nggak yang benar-benar nggak punya masalah? Nggak ada. Semua orang di dunia ini punya masalah. Dari orang tua punya masalah duit, masalah ini dan itu, kamu juga punya masalah. Mungkin masalah belajar sekarang, mungkin masalah yang lain-lain yang bikin kamu sedih. Tapi walaupun punya masalah, karena kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu tetap suka nggak ngeluh. Orang yang suka ngeluh itu sebetulnya orang yang punya masalah, tapi hidupnya bermasalah. Ngeluh sana, ngeluh sini, cerita sana, cerita sini. Emang dasar. Gitu. Itu kan. Bayangin, kalau orang hidupnya cuma kayak gitu, akhirnya yang terakhir adalah hidupnya jadi apa? Lelah. Makanya dikatakan, buahnya maksimal. Buah itu artinya gini, kalau saya jadi guru, saya bisa ngajarin kamu, sampai betul-betul kamu jadi orang yang berguna untuk Tuhan. Kalau saya jadi guru, walaupun saya mungkin, besok ngajar lagi ya. Saya baru sadar ya, besok Senin ya. Ngajar lagi. Tapi walaupun begitu, saya merasa, tapi puji Tuhan. Tuhan tolong kuatkan. Tuhan tolong kasih hikmat. Amin. Amin. Iya loh, nanti kalau kamu jadi orang bekerja kayak gitu, tiap hari Minggu kamu akan mikir kayak gini. Besok Senin ya. Anak sekolah aja kayak gitu kan. Besok Senin ya. Ketemu guru lagi. Guru nugi lagi. Udah jelek, nyebelin lagi. Oh, tapi puji Tuhan. Ya, kalau kamu di dalam Tuhan, walaupun rasanya lelah, lelahnya menjadi minimal. Minimal artinya lelahnya apa? Banyak atau sedikit? Amin. Sekali lagi tujuan utama kita adalah siapa? Sekali lagi tujuan utama kita adalah siapa? Mari bangkit berdiri.